Faslun, pasal yang selanjutnya, fil ma'il lazi la yadfa'un najasata wal lazi yadfa'uha. Di dalam menjelaskan tentang air yang bisa menghilangkan najis dan air yang tidak bisa menghilangkan najis, ya. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Air ini ditinjau dari segi banyak dan dikitnya ada dua. Yang pertama qalilun, air yang sedikit, wa kasirun, dan yang kedua air yang banyak, ya. Al-qalilu, air yang sedikit ini yang seperti apa secara perincinya? Al-qalilu madunal kulataini. Air yang sedikit adalah air yang tidak mencapai 2 kulah. Ya, air yang tidak mencapai 2 kulah. Wal kasiru, sedangkan air yang banyak adalah kulatani, air yang mencapai 2 kulah. Ini dijelasin di tengah, ya. Wa qadruhuma bil musamahati fil murabba ziraun warubun tulan. Jadi ukuran air 2 kulah ini bil musamahati ketika ditimbang fil murabba. Jadi volume airnya itu fil murabba ketika kolomnya kubus, ya. Segi 4, kolomnya kubus segi 4. Ziraun warubun, ziraun sehasta, warubun seperempat. Jadi sehasta seperapat, ya. Sehasta ini panjangnya 48 cm, warubun dan seperapat 48 cm dibagi 4 12, ya. Jadi 60. Tulan wa ardon wa umkon. Jadi panjangnya 40, ya, lebarnya 40, dalamnya panjangnya 60, lebarnya 60, dalamnya 60, jadi 60 kubik, ya, 60 60 cm kubik. Jadi ada ikhtilaf sih di sini nih dijelasin. Jadi kalau mau bikin kolam itu minimal panjangnya 60, tingginya 60, dalamnya 60. Ntar jadi jumlah liternya itu 216 liter. 216 liter, ya. Itu di kitab Fathul Qadir dijelaskan ikhtilafnya, perbedaan pendapat mengenai 2 kulah, ya. Menurut Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Nawawi, ya, bukan Syekh Nawawi Al-Bantani. Imam Muhyiddin Nawawi mujtahid fatwa, kata Imam Nawawi mah 2 kulah ini jumlahnya 174,676 liter. Jadi nggak nyampe 175 liter, kata Imam Nawawi. Ini mah dijelasin. Jadi kalau mau bikin kolam berarti panjangnya 56 cm doang. Jadi iya, nggak sampai. Jadi setengah meter lebih, ya, 56 cm. Jadi panjang 56 cm, tinggi 56 cm, dalam 56 cm. Kalau yang tadi mah kan 60, ini mah 56, ya. Ada keringanan lah. Terus menurut Imam Rafi'i mah kalau mau bikin kolam 2 kulah ini jumlah volume airnya ini 176,245 liter. Jadi 176,5 liter lah, gitu. Nggak nyampe 177 liter, ya. Adapun panjang kolamnya ini 56 cm, 56 cm,1 berarti katanya di sini. Jadi panjangnya 56 cm,1, lebarnya 56 cm,1, dalamnya juga 56 cm,1, ya. Itu.
Ya kalau kita udah tahu mah bisa kita pakai juga, bisa-bisa aja. Iya. Segi panjang sama segi empat. Apanya? Beda. Kalau segi empat kan kalau lebarnya sama. Iya, tinggal dikali-kaliin aja. Tinggal dikali-kaliin. Gitu ya. Terus ini dijelasin lagi kalau mau wafil mudawar, adapun jumlah kolom 2 kulah ya. Pada kolom yang bentuknya seperti drum itu bulat ya berarti ya. Ziroani berarti ziroani umkon, dalamnya itu ziroani 48 dikali 2 berapa sih? 96 ya. 96 berarti dalamnya semeter lah, berarti dalamnya semeter. Iya. Waziroul hadid waziroun ardon. Jadi panjangnya semeter, ininya buletannya 48 cm. Kalau bikin kolom yang bentuknya drum, yang bentuknya bulat. Ya. Jadi ininya nih lebarnya ini diameternya 48 cm, dalamnya semeter. Itu 1.000. Ya. Kagak tanggung gitu. Enggak ada 80. Tingginya enggak ada. Tinggi enggak Ada. ada. 48 tapi kan ya yang bawahnya aja tuh hitung coba. Yang tinggi sih lo, bukan yang pendek. Iya. Yang bawahnya coba hitung. Berapa bawahnya enggak emang? Enggak. Atas doang kayaknya. Ya. Sama lucut. Iya makanya gua nanya supaya masuk. Iya. Soalnya dikit. Harus sama. Segitu aja kan kecil ya. Itu 1.000. Kecil itu 1.000. 1000 liter itu. 1.000. Diturunin mah gede. Udah ya tuh kayak orang kali. Kalau lihat ukuran kolom kecil. Iya, Iya. memang kalau kolom kecil. Ini 750 liter. Lebih. Lebih. 40 kecil, 40 mah. Iya. Ya intinya mah kalau kolomnya kecil, ngambil wudhunya jangan langsung dari kolom. Jangan langsung dari kolom. Iya, iya. Atau kolomnya bolongin, tengahnya ntar kalau mengambil wudhu tinggal tarik. Kolom jadul Iya. ya. Kolom zaman dulu begitu. Iya begitu. Di daerah-daerah Bogor, Mbak, masih pada begitu. Iya. Paham ya? Dulu mah iya. Paham. Iya. Paham dia. Terus kalau bentuk kolomnya segitiga ya. Kalau bentuk kolomnya segitiga, wafil musalasi, kalau kolomnya bentuknya segitiga, bahwa malahu salah satu abadin. Segitiga ini adalah kolom yang mempunyai 3 sisi mutasawiyatin yang sama panjang. Ya segitiga sama panjang ya. Ziroun wanispun tulan. Panjangnya itu harus 1 hasta setengah. 1 hasta aja 48 cm ditambah 24, 72 ya. Jadi panjangnya 72, begini 72 ya, 72. Wa ziroani umkon, dalamnya 96 cm. Jadi dalamnya semeter, lebarnya 72 cm ya. Iya, 72 kali 3. Banyak dong. Iya, gua ya ukur aja. Di material Nggak tahu. Kayak kecil ya. Sampai tapi ya. Itu 50 kayaknya mah. Bang. Ya hitung aja berarti kita ngambil pendapat. Oh 50 ya? 50 persegi kayaknya kayak. 50 segi ya. Kecil banget ya. 50 dalamnya kira-kira semeter. Iya kecil ya. Kecil mending bolongin aja. Enak mah bolongin. Yang Ntar kalau dipasin lagi. Dipasin loh kan. dipasin apa? Ini cuma 20 mah dapat sih Ganjelan. Hah? 20 mah dapat penuh mah kayaknya. Ya mungkin sih. Bisa.
Mungkin ya. Hah? Segitu. Hah? Yang ini 700. ini 500. Ini samping ini. Ini di atas 500. 500. 500 liter. 500 liter. Kecil. Kecil ya. Emang kecil. Kan dia 1000. Berapa? 700 lah ya? 200. 700. Kalau mau ini 216 liter lah. Itu menurut kaul Mu'tamad. Jadi menurut kaul Imam Nawawi mah 175 liter cukup. Menurut Imam Rafi'i 176. 1000 bagi 4 150 liter. Toren berapa? 4 bagi 4 1000 liter itu. Oh, Bagi 4 cukup ya. Cukup. 50 liter. Banyak banget. Enggak terlalu gede. Terlalu gede. Makanya kalau ini leterin dulu. Besok udah enak, enak udah. Iya. Ember berapa liter, Bang? Hah? Ember berapa liter? Iya. Ember 10 ember aja udah dikaliin. Terus iya. Sedikitnya 5 liter. Ya leteran biasa kan? Leteran Iya. biasa beras. Segayung aja kan lebih dari liter. Iya. Enggak pakai gayung aja. Aku aja sih kan tuh ada yang udah. Ya elah, kecil Lamanya. Ya pada bingung-bingung udah ini. Ya kan? Iya. Hitungnya 200 gayung cukup ya. Cukup. Terus bagaimana kalau pada air yang mengalir ya? Ini kan air yang dingin. Kalau air yang mengalir biasanya kayak got. Itu kira-kira kalau di gotnya itu ada najis ya, kencing di situ itu kira-kira suci apakah got? Enggak, itu enggak jadi suci got biarpun dia banyak. Cuma kalau alirannya, kalau gotnya cuma segini, kalau dikencingin sama orang itu pas bagian kencingnya sampai ngalir ke situ najis semua. Yang ke sono kagak ya. Yang ke sono enggak, soalnya got itu Yang bukan yang ngalir sih. iya, kalau air yang mengalir itu patokan 2 kulanya itu satu gelombang itu ada 2 kula, satu gelombang kan biasanya got ada gini ya. Kali itu ada gini ya. Satu gelombang itu dari ujung kiri sampai ujung kanan begitu tuh ada 2 kula. Seandainya nggak ada 2 kula segitunya tuh segelombang itu nggak bisa ngilangin najis. Najis sih lu. Najis jadi. Kayak terjun lu minum air itu orang kencing. Entar lo tak bagaimana bisa hilangnya kenajisan itu bagaimana ketika ada tempat kumpul yang kira-kira cukup 2 kula ya. Jadi got ini misalnya alirannya iya ada satu pembuangan yang gede yang kira-kira cukup 2 kula. Nah, itu di situ jadi suci lagi dia. Ya, kalau sifat-sifat airnya enggak berubah. Ada buayanya tuh. Nggak ada buayanya tuh di sono. Oh, bahaya tuh jangan ke sono. Al-qalilu air yang sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula ya tanajasu bisa menjadi najis biwikuin najasati apabila kejatuhan najis pihi pada air tersebut. Air yang kurang dari 2 kula menjadi najis dengan kejatuhan najis pada air tersebut. Ilam yatagoyar walaupun air sifat-sifat airnya enggak berubah, walaupun misalnya baunya kagak berubah, terus rasanya enggak berubah, warnanya enggak berubah ya. Kencing ya. Ya, tapi najis di sini ntar dijelasin di tengah tuh. Jelasinnya dulu wal kasiru dan air yang banyak. Layatanajasu air yang banyak itu adalah air yang 2 kula. Layatanajasu tidaklah menjadi najis apabila kejatuhan najis ya. Illa izatagoyaro kecuali berubah salah satu dari rasanya atau berubah warnanya atau berubah baunya misalnya ada air banyak, ada air 2 kula ya, lebih dari 2 kula terus diperakin misalnya sama bocah kecil. Nah itu pas diperakin baunya mah enggak berubah, baunya mah tetap begitu tapi warnanya jadi kuning. Nah itu
jadi mutanajis. Bagaimana cara ngilanginnya? Cara ngilanginnya itu dengan cara didiemin aja sampai warnanya jadi bening lagi, atau ditambahin air lagi sampai warnanya jadi bening lagi. Pokoknya warnanya harus sampai bening lagi kalau begitu. Pokoknya terus di tengah dijelasin ya. Wa kharaja bin najasatil munajjisah an najasul mafu, dari bisa dikecualikan kan tadi katanya apabila air yang kurang dari 2 kulak kejatuhan najis, airnya jadi mutanajis ya, kagak bisa dipakai wudhu. Bagaimana kalau najisnya ini najis yang dima'fu, yang diampuni lah, yang dimaklum, yang mendapat keringanan. An-najasul mafu anhu kamayitatin ladamalaha sailun, seperti air yang kurang dari 2 kulak, seperti di dalam gelas itu tuh, di dalam gelas kejatuhan bangke serangga, misalnya kejatuhan semut apa laler, itu mah enggak jadi mutanajis airnya, bisa-bisa saja. Jadi sebenarnya najis itu kebagi 3 ditinjau dari segi menajiskannya. Kalau bangke ini kalau bangke serangga, bangke hewan yang darahnya itu enggak mengalir, jadi yang apabila dipotong darahnya nggak mengalir, seperti hewan serangga lah, serangga apa kodok apa ini apa cecek itu kan dia nggak mengalir. Nah, apabila hewan tersebut jatuh kepada air yang kurang dari 2 kulak, maka airnya itu nggak jadi mutanajis ya. Misalnya ya air di dalam gelas itu dijatuhin sama cecek mati gitu. Nah itu nggak jadi najis, dibuang aja kalau airnya nggak berubah. Kalau nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya ya, tinggal dibuang aja. Iya bentuk gitu mah ya. Tapi bangke hewan yang seperti itu yang nggak ada darahnya, dia kalau ke bawah sholat mah nggak dihampura ya, nggak dimaaf kalau ke bawah sholat. Kalau ke bawah sholat, misalnya kita lagi sholat begini, Allah Akbar, pas beres sholat ada bangke kecoa misalnya, apa semut, nyamuk begitu ya. Nah itu nggak sah menurut kaul mu'tamad. Kalau mau tahu, ada sih pendapat yang mensahkan, ada di kitab Fathul Muin itu, ngaji kitab Fathul Muin ya kalau mau dapat pendapat yang itu ngaji Fathul Muin. Makanya ngaji yang banyak biar kita nggak fanatik ya. Terus ada lagi najis yang dimaaf, baik di air yang sedikit ataupun ke bawah ketika sholat, ada, yaitu najis yang enggak terlihat secara kasat mata, seperti najis yang ada di kakinya laler. Kan laler biasanya nempelnya di tai ya, di tai kalau iya di tai, di bangke kan tai najis ya, otomatis ya kan tai najis, otomatis pas laler ke situ ya, pas laler dia hinggap di situ, kakinya kan bawa najis. Iya, nemplok misal ke hidung kita atau ke pakaian kita. Nah, itu biarpun di kakinya ada najis, tapi najisnya itu dimaaf. Enggak apa-apa ke bawah dia. Enggak apa-apa, sah-sah aja sholat. Biasanya sembahyang enggak? Iya. Semut dimatiin ya. Udah. Beres udah. Ulangin lagi sholatnya. Iya, kalau ada bangkai semut nih kita sholat nggak sah. Terus, nggak tahu ya. Makanya jam bola di sini aja udah.
Makanya Isinya. iya kita ngaji ini supaya mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang ada pada ibadah kita ini dimaaf karena kita masih tahap ngaji. Ya, itu ngaji itu salah satu manfaatnya itu di situ. Tapi ada yang pendapat yang mengatakan bahwa bangke yang enggak punya darah ketika dipotong itu hukumnya suci. Kayak tadi Fathul Muin itu mah. Kayak tadi Fathul Muin. Di Allah ada di Allah. Bisa dipakai, bisa. Tapi karena ini ngajinya begini, itu mah kaulnya kaul doib, saya enggak omongin. Karena enggak boleh berpato pakai kaul doib. Ini boleh. Udah ya. Wal muradu bitagoyur, katanya kan kalau air yang udah sampai 2 kulah, kalau kejatuhan najis itu kalau dia berubah maka air 2 kulah itu dia jadi mutan najis ya. Ya pun air 2 kulah apabila kejatuhan najis kalau sampai berubah salah satu sifatnya, baik warnanya, baik rasanya, baik baunya, maka dia akan jadi mutanajis. Maksudnya berubah di sini yang bagaimana? Wal muradu bitagoyur, yang dimaksud dengan berubah, yang berubah di sini adalah kulul ma'i, yaitu berubah semua airnya ya, semua airnya itu berubah. Misalnya ada kolam 2 kulah, terus di sebelah ini kejatuhan bangkai tikus. Nah itu semuanya misalnya jadi bau, semuanya jadi bau. Nah itu nggak bisa dipakai semuanya. Amma iza goyarotin najasatu ba'dahu duna bakihi wa kana hazal baki kullataini fa innahu la yanjusu balin najasu. Jadi apabila misalnya jangan di kolam, di danau ya. Misalnya di danau gede lah, danau itu gede biasanya. Di kolam, di danau, iya di Cipondo misalnya di sebelah sini nih ada bangkai dinosaurus. Misalnya ada bangkai dinosaurus di sebelah sini bangkai dinosaurus. Nah ini nih yang sebelah sini bau, yang di sebelah sini jadi bau. Tapi yang di sebelah sono mah kagak bau, nggak berubah sifat airnya, nggak bau. Nah itu bisa dipakai berwudu ya, hukumnya tetap suci, hukumnya tetap suci yang itu mah.